Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadratul mukhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatid ingkang kawula taati, dumateng para tokoh masyarakat sesepuh bini sepuh adi sepuh ingkang kawula hormati, dumateng sekotro para rawuh, para pilenggah ingkang kawula hormati. Sepindah monggo sami muji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dumateng kawula kalih panjenengan sami nikmat rahmat hidayah saha taufikipun sehingga kawula kalih panjenengan sami saged kepanggihan wonten majelis punika. Mugi-mugi rawuhe kawula kalih panjenengan sami ndadosaken manfaat fid din wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kaping kalipun salawat saha salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pungkasan, Nabi ingkang akhir, Nabi penutup khatamul anbiya ingkang kita antu-antu syafaatipun wonten yaumul qiyamah kelak. Mugi-mugi kawula kalih panjenengan sami angsal syafaatipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ingkang kawula hormati, kita baca hari ini, malam ini bab 10, hikmah yang ke-10, hikmah yang ke-11, dan hikmah yang ke-12. Coba kita awali ngaji kita malam hari ini dengan membaca hikmah yang ke-11. Monggo dibantu yang kita baca 11 dulu. Nah, kita baca 11, 12, baru 10 nanti. Saya dibantu coba siapa Akhwan. Hikmah yang ke-11. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yashruku qalbun suwarul akwani muntaba'ah fi mir'atihi. Bagaimana hati kita ini bisa bersinar sementara gambar-gambar dunia itu tertulis pada cermin hati kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mungkin hati kita ini bisa bersinar, hati kita ini bisa menerangi semua langkah kita untuk wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara gambar-gambar dunia ini masih terlukis dalam cermin hati kita. Bagaimana hati kita ini bisa diterangi oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala sementara hati kita ini masih kotor dengan urusan dunia. Bagaimana kita bisa sampai kepada Allah, hati kita ini masih cinta begitu lekat dengan dunia ini. Maka mustahil menyatukan kebaikan dan keburukan. Mustahil menyatukan antara yang baik dengan yang batil. Sementara yang batil belum kita hentikan, kita menginginkan kebaikan. Ini hal yang mustahil. Maka jernihnya hati kita ini apabila kita ini sudah tidak dilekati dengan kecintaan pada dunia, pada hati. Selama hati ini begitu kuat lekat pada dunia, maka hati kita ini tidak dapat bersinar. Am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalum bisyahawatihi. Bagaimana kita ini bisa menuju ke Allah sementara kita ini masih senang, masih terbelenggu dengan syahwat.
Bagaimana seseorang yang terbelenggu kakinya, terbelenggu tangannya bisa bergerak? Bagaimana seseorang bisa melangkah sementara kakinya terbelenggu? Dan kita tidak akan bisa sampai kepada Allah, saudara-saudaraku, selama kita masih cinta dengan syahwat. Begitu kuat syahwat itu, ya, membelenggu hati kita, membelenggu diri kita. Maka kita tidak akan bisa merasakan manisnya iman. Dhaqa ta'mal iman, dhaqa ta'mul iman, man radiyallahu rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Orang akan merasakan manisnya iman kalau Allah itu, dia ridho Allah itu sebagai Tuhannya, dia ridho Islam sebagai agamanya, dia ridho Rasul sebagai utusan Allah. Dia akan merasakan manisnya iman. Orang yang masih lekat dengan syahwat tentu tidak akan bisa. Tidak akan mungkin kebaikan itu dicapai sementara dia berkubang pada keburukan. Am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallah? Bagaimana kita mau antusias untuk menghadap pada Allah? Bagaimana kita mau antusias bersemangat untuk mendapatkan cinta Allah? Wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Sementara hati kita ini masih belum suci dari junub kelalaian-kelalaian kita. Ya, dari kelalaian-kelalaian diri kita ini. Am kaifa yarju ayyafama daqa'iqa asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi. Bagaimana kita ini berharap kita paham untuk memahami rahasia-rahasia Allah. Bagaimana kita faham berbagai rahasia Allah sementara kita belum bertobat dari kesalahan kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah belenggu yang menghalangi jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang hikmah berikutnya, hikmah yang ke-12, coba dibaca. Ayat hikmah yang 12. Siapa? Gantian. Ya. Siapa? Pojok. Ya. Oke. Alam ini serba gelap. Dia menjadi terang hanyalah karena manifestasi zahir Allah di dalamnya. Siapa melihat alam namun tidak menyaksikan Allah di dalam atau bersamanya, sebelum atau sesudahnya, maka ia sangat memerlukan cahaya. Dan surya makrifat terhalang baginya oleh awan benda-benda alam. Al-kaunu kulluhu dhulmatun. Alam ini gelap. Alam ini adalah gelap. Wa innama anarahu dhuhurul haqqi fihi. Alam ini akan menjadi terang kalau ada nur kebenaran di dalamnya. Siapa yang melihat alam, faman ra'al kaun walam yashhadhu fihi, siapa yang melihat alam semesta ini terus kemudian dia tidak bisa melihat Allah,
Ya, di sisi keberadaan alam atau sebelumnya atau sesudahnya, maka faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu sumusul ma'arif bisukhufil athar. Maka ia sangat memerlukan cahaya. Jadi kalau dia tidak mendapatkan cahaya kebenaran, maka selamanya alam ini akan gelap. Maka orang yang melihat alam tapi tidak melihat wujud Allah di situ, wujud, ya, tidak melihat wujud Allah, maka hatinya menjadi gelap dan dia butuh nur, butuh cahaya. Sinar makrifat itu terhalang oleh benda-benda di alam ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang lekatnya dunia ini kita menjadikan kita buta. Kenapa buta? Begitu kuat cinta kita kepada alam ini, ternyata apa? Alam ini beserta isinya semuanya fana. Semuanya apa? Fana, hancur. Terus sampai lek iso nguasno alam iki, kita kalau sudah bisa melihat alam semesta ini fana, ya, maka di situ kita akan menemukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Alam semesta dengan segala isinya ini akan hancur. Yang baqa adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang mengawali, Allah yang mengakhiri. Ya. Jadi melihat apapun di alam ini, lihatlah Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hal semacam ini tidak akan ditemukan kepada hati yang lalai. Hal ini bisa ditemukan pada hati yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu bisa menemukan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menemukan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ditemukan Allah di dalam hati kita manakala kita ini selalu riuh bersama dengan ramainya dunia ini. Maka penting buat kita ini merasakan apa? Manfaatnya menyendiri. Manfaat uzlah bagi hati kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ma nafa'al qalba syai'un mithla ghuzla mithla uzlah. Ma nafa'al qalba syai'un mithla uzlah. Yadkhulu biha maidan fikrah. Tidak ada yang lebih berguna bagi hati selain apa? Uzlah, menyendiri. Dengan uzlah hati kita, ya, hati kita memasuki lapangan tafakkur. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyendiri atau melakukan perenungan merupakan langkah yang terbaik untuk apa? Mengisi hati kita mencari jati diri menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa uzlah itu? Uzlah itu apa? Menyendiri. Dan uzlah ini adalah bagian dari 4 hal yang baik untuk hati. Di antara cara suluk, ya, cara untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu thariqahnya ada 4 hal. Caranya ada 4 hal. Apa itu? Yang pertama, uzlah, suka menyendiri. Suka apa? Menyendiri. Yang kedua, suka lapar. Ya. Suka puasa, suka lapar, ya. Yang ketiga, apa? Tidak banyak bicara. Wong lek omongane wake sampean titeni semakin jauh dari Allah.
Wong lek ngomongi wake semakin banyak bohongnya. Orang kalau sudah semakin banyak omong, semakin banyak tanya. Ya. Maka tidak ada yang lebih berguna buat hati kita ini selain apa? Uzlah, menyendiri. Dengan uzlah, hati kita memasuki maidan, lapangan yang luas untuk bertafakur kepada Allah Subhanahu. Ya. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara terbaik untuk membersihkan hati dengan apa? Dengan uzlah. Cara terbaik membersihkan hati kita ini dari lalai yaitu meningkatkan kedekatan kita dengan Allah. Ya. Ya. Jadi kalau kita ini ingin dekat sama Allah, ya jauh dari manusia. Kecuali kepada guru. Ya. Kecuali kepada guru. Maka dekatlah kepada guru yang membimbing kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.